Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Carlo Marbo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal pedagogik. Contoh soal pedagogik yang kita bahas kali ini adalah contoh soal pedagogik umum. Bagaimana bentuk soal pedagogik umum yang akan kita bahas hari ini? Yuk simak videonya sampai selesai. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Contoh soal pedagogik umum. Soal nomor 1. Salah satu prinsip dari penyusunan RPP adalah A. Memperhatikan kemampuan awal peserta didik. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Mengembangkan budaya tanggap teknologi. D. Memberikan umpan balik dan kerjasama. E. Keterpaduan dan kesinambungan. Prinsip dari penyusunan RPP, silakan rekan-rekan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Prinsip penyusunan RPP adalah mendorong partisipasi aktif peserta didik. Mari kita lihat pembahasannya. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dirancang untuk membelajarkan peserta didik selama jam tatap muka berlangsung. Pembelajaran yang dikehendaki yakni student-centered learning. Maka RPP harus dirancang dapat membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi setiap guru pastinya harus memahami bagaimana prinsip penyusunan RPP. Jadi sangat jelas di sini prinsip-prinsip penyusunan RPP itu ya, yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Dan dalam pembelajaran sudah jelas kita pahami bahwa setiap pembelajaran itu yang menjadi pusat utama pembelajaran adalah siswa, atau mungkin sering kita kenal dengan student centered learning. Lanjut kita ke soal nomor 2. Dalam memilih teknik penilaian, guru merancang teknik penilaian sesuai dengan indikator pembelajaran. Bila indikator berkaitan dengan pemahaman konsep, maka teknik penilaian yang tepat yaitu A. Tes lisan dan tes tulis. B. Kerja berkelompok. C. Kemampuan sikap. D. Kerja individual. E. Portofolio. Teknik yang tepat. Teknik penilaian yang tepat apabila indikator berkaitan dengan pemahaman konsep. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Bila indikator berkaitan dengan pemahaman konsep, maka teknik penilaian yang tepat adalah berupa tes lisan dan tes tulis. Mari kita lihat pembahasannya. Pemahaman atas suatu konsep atau pengukuran ranah kognitif dilakukan melalui tes lisan maupun tes tulis. Jadi rekan-rekan calon guru di sini apabila nanti ada soal seperti ini, rekan-rekan guru harus memahami bagaimana cara menentukan jenis penilaian pengetahuan dalam pembelajaran. Lanjut kita ke soal nomor 3. Manfaat yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa ketika guru memberikan penugasan proyek adalah menilai keterampilan. A. Kemampuan mengaplikasi pengetahuan dalam suatu penyelidikan. B. Pembelajaran secara terpadu yang telah dilakukan guru. C. Kemampuan merefleksi perkembangan peserta didik. D. Menilai tingkat kemajuan peserta didik sejak awal pembelajaran. E. Keterampilan menyelidiki peristiwa-peristiwa khusus. Manfaat yang diharapkan dimiliki peserta didik apabila memberikan penugasan proyek. Dan jawabannya adalah A. Yaitu kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu penyelidikan. Proyek tertentu melatih peserta didik melakukan penelitian sederhana. Peserta didik akan terbiasa untuk melakukan penyelidikan atau penelitian. Di sini guru atau pendidik harus mampu menentukan jenis penilaian keterampilan dalam pembelajaran. Lanjut kita ke soal nomor 4. Salah satu prinsip dalam melaksanakan penilaian otentik adalah A. Memperbaiki perilaku siswa agar sesuai dengan penguatan nilai-nilai karakter. B. Memperkaya siswa dengan soal-soal latihan untuk menghadapi
ujian akhir. C. Menjadikannya sebagai sarana supaya guru memiliki bank soal. D. Melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya. E. Menjadi suatu rutinitas bahwa setiap kegiatan harus dilakukan penilaian untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan. Prinsip melaksanakan penilaian otentik, silakan dijawab. Apa yang menjadi salah satu prinsip melaksanakan penilaian otentik? Dan jawabannya adalah D. Melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya. Mari kita lihat pembahasannya. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan memungkinkan peserta didik menunjukkan kemampuannya. Penilaian otentik dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, jurnal, tes, kinerja, penilaian proses, maupun penilaian portofolio. Lanjut kita ke soal nomor 5. Hasil penilaian belajar siswa dapat dimanfaatkan oleh guru bimbingan dan konseling untuk A. Bahan pertimbangan untuk memberikan perlakuan sikap kepada siswa. B. Mengetahui apakah siswa mempunyai permasalahan dalam keluarga. C. Memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. D. Memberikan penghargaan atas capaian hasil belajar siswa. E. Mencari kelemahan siswa untuk dilaporkan kepada orang tua atau wali siswa. Hasil penilaian dapat didapatkan oleh bimbingan dan konseling. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E. Mencari kelemahan siswa untuk dilaporkan kepada orang tua atau wali siswa. Salah satu fungsi penilaian yaitu memberikan umpan balik kepada peserta didik. Penilaian mencerminkan perkembangan belajar peserta didik. Perkembangan inilah yang dapat nanti dilaporkan oleh guru BK kepada orang tua maupun wali. Jadi nomor 5 jawabannya adalah E, yaitu mencari kelemahan siswa untuk dilaporkan kepada orang tua atau wali. Jadi orang tua pun atau wali dapat mengetahui bagaimana kemampuan anak-anak itu, khususnya dalam mengikuti pembelajaran. Lanjut kita ke soal nomor 6. Esensi dari penelitian tindakan kelas adalah A. Memperbaiki proses pembelajaran. B. Menetapkan praktik secara terencana. C. Mengubah keadaan kelas sesuai dengan kemauan guru. D. Menetapkan fokus penelitian secara cermat. E. Melaksanakan interpretasi pada praktik penilaian. Esensi dari penelitian tindakan kelas, silakan dijawab. Dan jawabannya adalah A. Memperbaiki proses pembelajaran. Mari kita lihat pembahasannya. Penelitian tindakan kelas digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk memperbaiki hasil belajar. Dan penelitian tindakan kelas ini diharapkan ini harus dilakukan oleh guru. Nah, apakah di sini setiap guru sudah melakukan penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan kelas hanya dilakukan pada saat kenaikan jabatan atau naik golongan? Jadi tadi soal nomor 6 ini jawabannya esensi dari penelitian tindakan kelas itu adalah A, yaitu memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk memperbaiki hasil belajar siswa. Lanjut kita ke soal nomor 7. Seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Chemist dan Taggart. Maka langkah terakhir dalam siklus adalah A. Observasi. B. Penelitian tindakan. C. Pelaksanaan tindakan dan observasi. D. Perencanaan tindakan siklus 2. E. Refleksi. Langkah terakhir dalam penelitian tindakan kelas dengan model Chemist dan Taggart yaitu E, yaitu refleksi. Tahap penelitian tindakan kelas Chemist yaitu dan Taggart itu plan, act, dan observe dan refleksi. Jadi yang terakhir yaitu adalah refleksi. Jangan jelas di sini ya, tahap penelitian tindakan kelas berdasarkan dari model atau teori Chemist atau Taggart dan Taggart. Lanjut kita ke soal nomor 8. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memilih dan menilai hasil karyanya sendiri seperti dalam portofolio dengan pertimbangan untuk A. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan diharapkan. B. Siswa dapat memperbaiki hasil karyanya sebelum dimasukkan ke dalam portofolionya.
C. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya yang baik. D. Agar hubungan antara peserta didik dan siswa semakin erat dengan adanya kerjasama tersebut. E. Mempelajari sendiri dan membantu pekerjaan guru dalam melakukan penilaian kemampuan belajar peserta didik. Silakan dijawab sini. Dan jawabannya adalah A. Metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik atau siswa dalam memilih dan menilai hasil karya sendiri seperti portofolio dengan pertimbangan untuk menemukan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian portofolio dapat digunakan sebagai teknik melatih tanggung jawab peserta didik terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan sebagai alat untuk refleksi atas penguasaan materi. Peserta didik dapat memperbaiki karyanya yang belum mencapai standar tertentu. Jadi soal nomor 8 ini, penilaian portofolio dapat dilakukan dengan pertimbangan yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut kita ke soal nomor 9. Penilaian yang paling tepat dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan rilis siswa secara komprehensif adalah A. Penilaian objektif, B. Penilaian subjektif, C. Penilaian otentik, D. Penilaian produk, E. Penilaian berkesinambungan. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah C, yaitu penilaian yang otentik. Mari kita lihat pembahasannya. Penilaian yang paling tepat untuk mengetahui kemampuan rilis siswa secara komprehensif adalah penilaian yang otentik. Penilaian ini dapat menggambarkan kemampuan rilis siswa secara komprehensif karena penilaian ini dilakukan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dengan segala aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Jadi penilaian ini tidak hanya berupa laporan hasil ujian dan ulangan saja, tetapi segala aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran. Jadi penilaian yang paling tepat untuk mengetahui kemampuan rilis siswa itu adalah penilaian yang otentik. Lanjut kita ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Soal 10 ini cukup panjang ya, tapi mari kita baca, tetap kita perhatikan. Pendekatan saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitasi dari guru. Pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang dapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa A. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. B. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruktif atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitasi dari orang lain. C. Pendekatan saintifik menghela aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. D. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memprioritaskan aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa. E. Pendekatan saintifik sesuai dengan teori perkembangan otak, hubungannya dengan fenomena belajar. Silakan dijawab, dan jawabannya adalah A. Pendekatan saintifik diterapkan agar pengetahuan yang dapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. Jadi setiap pelajaran ini, keterlibatan siswa itu sangat penting agar mereka lebih mudah memahami dan pengetahuan tersebut tahan lama untuk mereka ingat. Konstruktivisme adalah teori belajar mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi membangun pengetahuan sendiri melalui fasilitas orang lain. Pendekatan saintifik menekankan pada aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan membangun pengetahuan sendiri melalui kegiatan yang membantu proses pembangunan pengetahuan tersebut. Teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa ketika peserta didik terlibat dalam pembangunan pengetahuan secara mandiri, maka pengetahuan tersebut lebih diingat dan dipahami sehingga pengetahuan dapat bertahan lama. Jadi pada soal nomor 10 ini jawabannya adalah A, yaitu ketika peserta didik terlibat dalam pembangunan pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. 10 contoh soal pedagogik umum sudah kita bahas. Mudah-mudahan contoh pedagogik tadi dapat menambah wawasan kita, khususnya para guru-guru di seluruh Indonesia.
Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan soal pedagogik yang berbeda. Tetap semangat dan tetap belajar. Sampai jumpa.